Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para peserta yang telah bergabung dalam webinar pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya pada webinar yang bertemakan Career Preparation, memahami dan menghadapi psikotes dalam proses rekrutmen. Teman-teman di sini pasti pernah mengikuti interview atau yang biasa kita sebut dengan wawancara, entah wawancara ikut kepanitiaan, organisasi, bahkan wawancara untuk mengikuti proses rekrutmen kerja. Yang cukup membuat nervous pastinya, dan wawancara ini memang penting, namun ada satu tahap yang seringkali membuat banyak orang merasa cemas, yaitu psikotes. Sebelum kita bahas lebih lanjut, teman-teman, aku mau nanya, menurut teman-teman seberapa penting persiapan menghadapi psikotes dari skala 1 sampai 10? Aku mau nanya sama Aldi Raffi, ada? Halo. Ada Kak, Iya, aku mau nanya, menurut Raffi, seberapa penting persiapan menghadapi psikotes dari skala 1 sampai 10? kalau menurut saya dari 1 sampai 10 ya Kak, Iya, 9 sih Kak. 9. Kalau boleh tahu kenapa tuh Raffi milih skala dari 1 sampai 9, Raffi milih 9 untuk menghadapi persiapan psikotes. Sebagai dasar sih Kak, Hmm, sebagai kita ilmu dasar lah itu. Oke. Oke, jadi penting ya teman-teman untuk kita ketahui mengapa tema ini penting, karena psikotes seringkali menjadi bagian krusial dalam seleksi yang dapat menentukan langkah selanjutnya dalam jenjang karir. Memahami jenis-jenis psikotes dan bagaimana cara menjawabnya dengan efektif, selanjutnya kita akan membahasnya lebih dalam dengan pembicara kita pada siang hari ini. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Aziza, saya selaku moderator pada webinar siang hari ini. Sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin memperkenalkan SF15 Course, penyelenggara webinar ini. SF15 Course merupakan sebuah institusi yang berfokus pada penyelenggaraan pelatihan di bidang IT, multimedia, dan pengembangan karir. Program unggulan kami meliputi kelas IT, kelas multimedia, dan yang gak kalah menarik teman-teman, di SF15 Course juga kami menyediakan IT Bootcamp yang nantinya lulusan IT Bootcamp ini berkesempatan untuk penempatan kerja di perusahaan klien kami. Selain itu, SF15 Course juga menyediakan layanan komprehensif kelas diantaranya kelas bahasa Inggris, tes TOEFL, psikotes, dan sertifikasi BNSP. Bagi teman-teman yang tertarik atau ingin tahu lebih lanjut, bisa hubungi ke nomor admin 0813 9927 1717 dan bisa juga langsung kunjungi website kami www.s15course.com. Dan saya menghimbau kepada teman-teman untuk follow sosial media kami di TikTok, Instagram, dan LinkedIn @S17Course. Dan jangan lupa untuk mengisi form absensi yang sudah kami sediakan, dan teman-teman dipersilakan untuk donasi seikhlasnya untuk mendapatkan benefit materi dan e-sertifikat. Oke, baik teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan pada saat sesi materi berlangsung, bisa langsung tulis pertanyaan di fitur kolom chat Zoom yang tersedia. Nanti akan pembicara dijawab sesi Q&A, dan reminder untuk teman-teman peserta untuk dipersilahkan upload story di Instagram kegiatan webinar pada siang hari ini dan tag Instagram @s15course dan agar bisa kami repost nantinya. Oke, baik. Saya sudah tidak sabar ingin mengetahui ilmu baru. Pasti teman-teman di sini juga tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan materi dari pembicara kita. Langsung saja kita sambut Kak Safira Anjali. Halo, Assalamualaikum Kak Safira. Halo, Waalaikumsalam. Suara saya dapat terdengar dengan jelas, Mbak Aziza? Terdengar, Mbak, terdengar dengan jelas. Oke, salam kenal. Sebelumnya saya Aziza. Apakah Kak Anjali sudah siap untuk sharing ilmu buat teman-teman semua? Oke, Bismillah, insya Allah siap ya, Kak ya.
Oke, oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai acara kita siang hari ini. Saya menghimbau kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera selama webinar berlangsung. Saya persilakan Kak Anjali untuk share ilmunya kepada teman-teman peserta webinar. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Aziza sudah memperkenalkan diri saya. Untuk teman-teman semuanya, salam kenal ya. Saya Safira Anjali, boleh dipanggil Safira, boleh dipanggil Anjali juga. Senyamannya teman-teman aja di sini. Oke, mungkin untuk siang hari ini kita akan sharing aja gitu ya. Sama-sama belajar gitu karena juga saya masih cukup lumayan baru untuk di HR nih gitu, kurang lebih 2 tahun untuk di HR sendiri. Ya, saya izin share screen terlebih dahulu ya, teman-teman. Kalau misalkan ada yang bisa on cam, boleh on cam. Tapi kalau misalkan memang terkendala, off cam nggak apa-apa. Yang penting nanti selama discussion ini kita bisa saling aktif gitu ya, baik di room chat ataupun nanti boleh juga on mic gitu. Oke, untuk share screen saya sudah terlihat belum teman-teman? Sudah Kak, sudah terlihat. Oke, sudah terlihat ya. Oke, Ya. baik. Sebelumnya terima kasih banyak ya dari tim S7 Course ini sudah mengundang saya gitu ya untuk memaparkan terkait dengan materi career preparation, yaitu memahami dan menghadapi psikotes dalam proses rekrutmen gitu. Next. Oke, sebelum kita bahas lebih detailnya nih terkait dengan apa sih itu psikotes gitu ya, isinya apa aja, jenis-jenisnya dan lain sebagainya, aku mau sharing dulu nih. Jadi sebelum psikotes itu kan kita ada beberapa tahapan proses rekrutmen ya, sebelum kita mengikuti atau melamar di sebuah tempat kerja gitu. Di mana tahapan proses rekrutmen ini yang pertama kita ada rekrutmen, terus ada seleksi, ada rekomendasi hasil seleksi, penawaran kerja, baru orientasi kerja. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya rekrutmen end to end gitu ya. Jadi biasanya sih idealnya rata-rata di perusahaan itu ada yang menggunakan end to end rekrutmen gitu. Dan step-stepnya seperti ini ya, dari rekrutmen, seleksi, rekomendasi, penawaran kerja sampai orientasi kerja gitu. Nah, di rekrutmen ini biasanya kita akan mempersiapkan job desk ataupun kualifikasi dari kandidat ataupun pelamar yang ingin kita cari gitu ya, dan juga kita akan job posting biasanya gitu ya untuk info-info loker baik itu di LinkedIn, Jobstreet, Indeed, Glints dan lain sebagainya gitu. Nah, selain dari rekrutmen ini, nextnya baru kita lanjut ke tahap seleksi. Nah, dari tahap seleksi lanjut nanti kita akan menyeleksi hasil dari kandidat tersebut. Nah, nanti baru kalau misalkan oke, kita akan adakan offering dan terakhir baru onboardingnya gitu. Nah, karena kita fokusnya untuk di psikotesnya aja nih, aku mau fokus kalau psikotes itu ada di salah satu tahapan rekrutmen. Oke, di sini ya. Nah, di seleksi ini kan pastinya nanti para pelamar itu akan memberikan CV-nya gitu ya, ataupun portofolionya untuk mendaftar di sebuah institusi. Itu masuk ke tahap application. Nah, nanti setelah teman-teman udah melamar nih di suatu instansi, baru akan teman-teman HR itu screening, melakukan screening CV gitu ya, atau pre-selection gitu. Biasanya juga akan ada pre-screeningnya terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan dari hasil screening ini tim HR udah dapat, nanti HR-nya akan melakukan interview kepada pelamar ataupun kandidatnya. Nah, setelah dari interview ini, mungkin ada interview dengan HR, ataupun dengan interview dengan user, direktur, dan lain sebagainya. Nah, next ada assessment. Nah, assessment ini adalah proses psikotes tersebut, gitu. Jadi biasanya perusahaan itu mengadakan assessment ini ada psikotes, dan mungkin juga akan ada technical testnya, gitu. Ini masuk ke dalam assessment-nya. Lalu lanjut ada reference check atau background check gitu ya untuk melihat nih misalkan teman-teman punya pengalaman sebelumnya di perusahaan ABC gitu. Nah, teman-teman perusahaan yang sedang ingin ngelamar saat ini itu biasanya akan melakukan reference check ataupun background check gitu ya. Mereka akan menelpon ke perusahaan kita sebelumnya, tempat kita bekerja untuk melakukan reference check nih apakah benar kita pernah bekerja di sana atau tidak. Kayak gitu kurang lebihnya. Halo Nah, Kak Anjali, mohon ya. maaf. Ini emang slide-nya dari awal aja atau dari Kak Anjalinya belum nge-slide slide selanjutnya ya? Oh, di aku udah. Di kalian belum bergerak ya? Iya. Oh, oke. Sorry, sorry. Udah pindah slide belum ya? Kalau dari monitor saya belum sih Kak.
Oke, kalau di monitor teman-teman yang lain, oh masih di awal ya. Oke, Belum, sebentar ya, aku belum. cuma stop share dulu kali ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, bisa lihat teman-teman. Oke, kalau sekarang udah berpindah slide belum? Udah, Kak. Oke, kalau sekarang Sudah. sekarang slide-nya yang mana nih? Di seleksi bukan? Yang tahapan proses rekrutmen itu, Kak. Belum pindah ke seleksi ya? Belum. Oke, wait. Oke, kalau gitu mungkin aku coba buka dari PowerPoint dulu ya. Kayaknya dari Canva-nya agak sedikit bermasalah nih. Teman-teman bagi sambil sembari menunggu Kak Anjali memperbaiki, boleh tulis pertanyaan dari sekarang di kolom chat atau boleh nih teman-teman yang belum open kamera biar lebih nyaman aja diskusinya. Terima kasih. Oke, kalau sekarang udah terlihat belum ya? Sudah Kak, tampilannya PPT ya? Iya, PPT. Dan sekarang Ya, udah ke tahap seleksi, betul ya? ya betul. Oke, sorry ya. Iya, nggak Jadi apa-apa Kak. agak terkendala nih. Oke, baik. Ya, lanjut ya. Tadi kita sampai ke tahap reference check dan terakhir di proses seleksi itu ada job offers ataupun kontrak ya untuk membicarakan terkait dengan gaji yang akan diberikan oleh perusahaan dan lain sebagainya gitu. Oke, next, nah kita akan fokus nih terkait dengan psikotes. Tadi kan gambaran umumnya aja ya terkait dengan alur rekrutmen. Aku mau tanya dulu nih ke peserta yang hadir di sini gitu ya. Kira-kira menurut peserta yang ada di sini, apa sih psikotes itu? Tuh, boleh jawab di kolom chat nih. Yang sepengetahuan teman-teman aja gitu ya, kira-kira apa sih psikotes itu? Ayo teman-teman dimohon keaktifannya ya. Kata Pak Taufik, tes kejiwaan. Oke, yang lain? Jangan takut salah ya, nggak apa-apa. Jawab yang sepengetahuan kita aja nih gitu. Psikotes itu apa? Di chat boleh, kalau misalkan ada yang berani untuk on mic juga boleh. Sebutin dulu namanya siapa, nanti baru jawab gitu. Dari Rahmalia, tes untuk mengetahui psikologi seseorang. Oke, lanjut yang lain. Kita masih ada sekitar 20-an peserta ya. Ini Vivo E21. Namanya belum di rename kali ya. Tes emosional, oke. Mengetahui karakteristik seseorang, oke. Tes individu untuk psikologi seseorang, oke. Ada lagi yang mau jawab? Oke, mungkin kita acak kali ya, random. Aku mau panggil nih yang belum sempat jawab kali. Oke, tes individu untuk psikologi seseorang, tes untuk mengukur aspek psikolog, mengetahui kepribadian, karakter calon pelamar. Wah, bagus banget nih, Nurhida. Oke, baik. Makasih teman-teman atas jawabannya. Oke, oke, wait. Oke, jadi tadi teman-teman kan udah pada jawab ya, psikotes itu apa? Ya, benar kurang lebihnya yang tadi udah disampaikan sama teman-teman, cuman di sini aku pengen kasih tahu
secara umumnya gitu ya, definisi dari psikotes itu apa sih kalau dari segi umumnya? Psikotes itu kan sebenarnya singkatan dari psychological test gitu ya, sebenarnya psychological test bahasa Inggrisnya gitu. Di Indonesia kan jadinya psikotes gitu, digabung psikologi tes jadi psikotes gitu. Nah, secara umum psikotes itu adalah alat yang dirancang oleh para ahli psikologi ya untuk mengukur berbagai aspek dari fungsi mental, kepribadian, dan juga perilaku seseorang gitu. Nah, kalau untuk rekrutmen sendiri, psikotes ini fungsinya untuk mengukur kemampuan kognitif, keterampilan, dan juga kepribadian dari calon pelamar ataupun kandidat tersebut. Gitu, teman-teman. Makanya, nah, di sini aku mau tanya nih, dari pengertian yang tadi, kira-kira nih, menurut teman-teman psikotes itu penting nggak sih? Boleh dong, tolong dijawab di chat. Kira-kira psikotes itu penting nggak ya? Dan boleh kasih alasannya juga ya, menurut teman-teman penting atau enggak nih psikotes dalam tahap rekrutmen khususnya gitu. Kalau penting kenapa? Kalau misalkan nggak penting kenapa? Ayo teman-teman, boleh dijawab pertanyaan dari Kak Safira. Oke, mungkin kalau nggak kita panggil random aja kali ya, Kak Aziza. Boleh, boleh Kak. Oke, ini ada kandidat yang namanya Tiara Fiona. Halo, Kak Tiara. Halo, Kak Tiara. Ada di room kah? Oke, ada yang jawab nih. Kalau dari kolom chat ya, ada Rahmalia. Menurut Rahmalia ini penting karena psikotes ini, karena dengan psikotes pihak perusahaan dapat menilai bagaimana kepribadian pelamar sehingga bisa menyelesaikan posisi yang dilamar. Ya, betul sekali. Tuh, psikotes ini ternyata sangat penting ya, teman-teman. Apalagi ternyata psikotes ini tuh ada manfaat dan juga ada tujuannya loh, gitu. Tujuannya itu adalah yang pertama nih, bisa mengidentifikasi kemampuan calon pelamar, gitu. Apalagi kalau misalkan kita ngelihat dari tes kepribadian ataupun tes kemampuan kognitifnya gitu ya. Apakah IQ-nya nih kira-kira sudah berada di rata-rata kah atau mungkin IQ-nya di rata-rata atas gitu atau mungkin IQ-nya malah di rata-rata bawah nih gitu atau rendah. Nah, kan kalau misalkan perusahaan pasti mengharapkan minimal IQ dari pelamar ini kan bisa di rata-rata gitu ya. Jadi ngelihat nih kemampuan dari calon pelamar itu bagus nggak sih, sesuai nggak sih sama posisi yang dilamar. Itu ada di tujuan nomor yang kedua ya, yang tadi Kak Rahmania yang jawab nih. Menempatkan pelamar pada kebutuhan posisi yang sesuai. Kan nggak mungkin ya ketika kita sudah tes gitu kandidatnya atau pelamarnya, terus misalkan hasilnya ternyata dia lebih cocok untuk bekerja di pekerjaan yang berkaitan dengan matematika atau mungkin akuntansi gitu. Jadi kan cocoknya berarti dia ditempatkannya di posisi seperti accounting atau finance gitu ya. Gak mungkin nih nanti sama perusahaan ditempatkannya misalkan seperti di legal atau mungkin ditempatinnya jadi staf operasional gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga, tujuannya adalah membantu perusahaan agar dapat membuat keputusan yang tepat. Nah, dari hasil psikotesnya nih, nanti perusahaan juga akan lihat ya, dari seluruhannya, resumnya, psikotesnya, apakah kira-kira perusahaan bisa menerima kandidat tersebut atau enggak, gitu. Apakah kandidatnya mungkin overqualified atau mungkin malah unqualified nih, gitu. Yang keempat, menentukan kemampuan pelamar untuk bekerja di bawah tekanan tertentu dan menilai potensi mereka. Gitu. Jadi kan nanti kita akan belajar ya beberapa hal terkait dengan tes kepribadian. Jadi kalau misalkan sekiranya nanti dilihat nih dari hasil psikotesnya itu, misalkan pelamarnya ini grafiknya atau hasilnya ternyata tidak bisa bekerja di bawah tekanan dan itu bisa jadi salah satu pertimbangan nih bagi perusahaan juga. Gitu. Oke, sorry ini kayaknya agak nggak mau jalan ya PPT-nya. Bentar.
Oke, biar enak mungkin aku ganti langsung ke PDF aja ya. Soalnya dia agak nge-stuck nih dari tadi mau di next. Oke, tadi untuk terkait dengan tujuan dan manfaat psikotes sudah terlihat ya teman-teman ya. Sudah, Mbak. Oke, baik. Nextnya nih, jenis-jenis psikotes itu ternyata ada lumayan cukup banyak, tapi ini aku rangkum aja ya dari apa yang pernah aku pakai ataupun yang lebih familiar digunakan oleh perusahaan mungkin ya. Tuh, jenis-jenis psikotesnya pertama itu ada tes kemampuan kognitif, di mana tes kemampuan kognitif ini untuk mengukur kapasitas intelektual umum dan kemampuan belajar seseorang. Gitu contohnya kayak tes IQ. Nah, tes IQ ini kan di dalamnya ada kayak tes kemampuan verbal, numerik, sama juga spasial ya. Gitu. Nah, selanjutnya kita ada tes kepribadian. Tes kepribadian ini untuk mengukur karakteristik dan kecenderungan kepribadian yang dapat mempengaruhi perilaku ataupun kinerja seseorang. Contohnya kayak tes DISC, Poppy Kostik, MBTI, Big Five Personality, dan lain sebagainya. Terus juga ada tes keterampilan. Kalau tes keterampilan ini untuk mengukur keterampilan spesifik yang relevan ya dengan pekerjaan tertentu. Contohnya kayak technical test ataupun studi kasus. Nah, biasanya kalau untuk teman-teman yang di sini minatnya untuk posisi IT, biasanya dia nggak ada tes kepribadiannya, tapi tergantung dari perusahaan ya. Cuman dia lebih ke technical testnya gitu. Misalkan IT itu biasa nanti technical testnya terkait dengan coding atau mungkin membuat website dan lain sebagainya gitu. Lanjut ke tes psikometri lainnya. Nah, kalau tes psikometri lainnya itu kayak untuk tes kesehatan ataupun tes motivasi kerja sih gitu. Contohnya kayak tes Pauli, Kraepelin, sama HTP atau House 3% gitu. Oke, next. Ini ada tips dan trik menjawab soal psikotes ya, gitu. Yang pertama ada tes kemampuan kognitif. Tadi kan kita sudah mention nih di awal. Kalau misalkan tes kemampuan kognitif itu ada kemampuan verbal, numerik, dan juga spasial ya untuk mengukur tes IQ-nya itu. Nah, di mana kalau untuk tips and triknya, ini yang pertama, karena kemampuan verbal ini kan berkaitan dengan kata-kata ya. Jadi kita harus fokus sama kata kuncinya dari soal-soal gitu. Apalagi nanti misalkan teman-teman ada yang pengen ngelamar jadi BUMN atau mungkin CPNS gitu ya. Ataupun ngelamar ngerekrut rekrutmen di perusahaan tertentu. Biasanya di perusahaan juga ada psikotes yang berkaitan sama kemampuan verbal juga nih. Gitu. Jadi kita harus fokus dulu sama pertanyaannya. Jadi pertama kali yang dilihat dalam soal itu kalau bisa pertanyaannya dulu gitu. Karena kan biasanya kata-kata itu kan terlalu banyak ya soalnya. Sedangkan pertanyaan yang diminta itu cuma hanya satu gitu. Misalkan cari ide gagasan atau mungkin dan lain sebagainya gitu ya. Jadi fokus pada kata kuncinya dulu. Yang kedua, kita juga harus bisa baca dengan cepat dan efisien gitu. Baca pertanyaannya dengan cepat, baca juga nih kalimat sebelum pertanyaan itu dengan cepat biar nanti kalau misalkan kita mau jawab pertanyaannya juga langsung cepat gitu. Apalagi kalau BUMN sama CPNS itu kan ada waktunya. Di rekrutmen perusahaan juga biasa ada waktunya untuk menjawab soal-soal ini gitu. Lanjut, yang ketiga kita bisa harus memahami konteks ya. Konteks dari pertanyaan yang dimaksud tuh apa sih gitu. Apakah mereka menanyakan terkait dengan sinonimnya, antonimnya, atau mungkin mereka menanyakan terkait dengan gagasan utama, ide pokok, atau mungkin kayak judul yang tepat untuk cerita yang sudah mereka jabarkan gitu ya. Jadi kita pahami dulu ini konteks dari pertanyaannya. Yang keempat tentunya harus sering berlatih ya dari soal-soal yang nyata ya teman-teman gitu. Jangan cuma lihat dari website artikel-artikel sekilas tuh. Kan biasanya emang ada contoh ya dari kayak detik.com, Kumparan, dan lain sebagainya gitu. Dari blogspot orang gitu ya terkait dengan soal-soal CPNS atau soal-soal BUMN gitu. Nggak cuma belajar dari situ aja karena itu lebih ke generalnya atau lebih sedikit. Nah teman-teman bisa berlatih soal yang nyata ini dan gabung ke grup belajar juga boleh gitu ya. Berlatihnya dengan cara mengikuti tes-tes yang aslinya gitu ya. Kan ada nanti akan aku kasih referensi di mana teman-teman bisa ikutin tryout-nya dulu gitu. Bisa beli bukunya atau mungkin sekarang udah zamannya online ya gitu. Jadi bisa ikutin tesnya secara online. Nah, mungkin tadi kan udah aku kasih tahu nih tips and triknya. Boleh dong. Di sini kan ada contohnya. Kita jawab soal yang pertama dulu ya. Yang nomor satu fasilitas. Aku nggak akan kasih tahu ini yang diminta
sinonim atau atonim. Tapi teman-teman bisa jawab dong. Contoh nomor 1 ini jawabannya apa sih yang benar? Fasilitas sama dengan apa? Boleh dijawab di kolom chat. Fasilitas sama dengan apa ya? Aldi kemudahan, Sultan kemudahan. Yang lain? Kemudahan. Oke, Mas Aldi mungkin bisa on mic terlebih dahulu. Aku mau ngobrol sebentar nih. Kenapa Mas Aldi kan yang jawab di pertama kali ya? Kenapa bisa jawab kemudahan? Halo Mas Aldi. Belum terdengar suaranya ya, Mas Aldi? Belum masuk. Oh, mic-nya error. Oke, kalau gitu Kak Sultan Aldiansyah, boleh on mic nggak? Halo, bisa Kak? Oke, bisa ya. Oke, kenapa Kak Sultan jawabnya kemudahan? Karena fasilitas berhubungan dengan kayak aksesibilitas gitu. Kalau di taman disediain Mm-mm. fasilitas bangku. Mm. Jadi di taman itu ada nggak cuma berdiri aja, jadi di sana bisa duduk. Jadi ada kemudahan di sana. Di taman bisa nyantai lah. Hmm. Kalau jatuh gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Sultan atas jawabannya. Selanjutnya satu lagi ya, aku minta tolong untuk Nurhida, boleh kasih tahu penjelasannya kenapa menjawab kemudahan? Kurang lebih sama kayak yang tadi, Kak. Ya, yang tadi kayak gimana tuh? Gimana, Kak? Halo, Kak Nurhida. Nggak usah takut ya, teman-teman. Nggak usah takut salah ataupun malu. Kita kan sama-sama belajar ya, gitu. Oke, mungkin Sheila deh. Sheila boleh on mic? Ya, bisa, Kak. Oke, kalau menurut Sheila kenapa nih jawabannya kemudahan? Kan misal kalau fasilitas, contohnya kayak fasilitas di kampus, kayak ada kantin, toilet, itu kan memberikan kemudahan bagi Mm-mm. mahasiswanya, kayak gitu, Kak. Kurang lebih. Oke, oke, Makasih. baik. Ya, terima kasih Sheila, Sultan, Nurhida, dan juga Aldi ya. Gitu, jawabannya kurang lebih tepat. Sudah benar, jawabannya kemudahan. Namun, untuk alasannya kenapa? Karena memang fasilitas ini kan pengadaannya sebenarnya. Dan pengadaan ini kan memberikan kemudahan. Jadi yang kita cari di sini adalah nomor satu adalah sinonimnya. Gitu. Jadi pastikan teman-teman harus fokus nih ya, nomor satu itu yang dicari adalah sinonim atau atonim. Kenapa di sini kita bisa bilang sinonim? Karena di jawaban nomor huruf A, C, dan D itu kan tiga-tiganya antonimnya gitu. Dan yang B ini kan sinonim ya, berarti jawabannya sinonim gitu. Fasilitas sinonimnya adalah kemudahan gitu, benar. Oke, good job. Yang nomor dua, boleh dong tolong dijawab. Kalau air itu mengalir, api titik-titik. Jawabannya apa? Oke, ada yang jawab nyala, ada yang jawab membakar. Yang lain? Menarik nih, jawabannya ada yang berbeda. Membakar, oke. Ada lagi yang mau jawab?
Menyala. Oke, yang lain? Oke, yang lain boleh ikut jawab juga ya di kolom komentar. Menyala, membakar, menyala. Oke. Tadi Sheila udah ya. Aldi alasannya kenapa nih membakar? Kalau misalkan mic nggak bisa, boleh chat di kolom chat aja. Nah, Muhammad Faridwan, boleh on mic, Kak? Muhammad Faridwan, Alim, halo. Maaf lagi nggak bisa on mic, ada kendala. Oke. Mas Aldi, karena air sifatnya mengalir sedangkan api membakar. Alasannya betul sih. Oke, baik. Aku langsung kasih tahu jawabannya aja ya. Alasannya betul. Air itu sifatnya mengalir, api itu tapi sifatnya adalah menyala. Gitu, teman-teman. Ini agak tricky ya, agak susah-susah gampang ya. Gitu, karena benar-benar hampir semua jawabannya rada ada yang benar gitu. Kayak membakar iya, menyala iya, menghangat iya. Gak mungkin memadamkan gitu. Jadi air itu kan pasti sifatnya mengalir ya, sedangkan api itu sifatnya pasti menyala gitu, terang dia gitu sifatnya. Kalau mungkin fungsinya, baru fungsinya api itu membakar gitu. Mungkin kalau air titik dua minum, mungkin bisa jadi api titik dua membakar gitu, karena fungsinya misalnya air untuk diminum, api untuk dibakar. Tapi karena ini air mengalir, sifatnya mengalir, jadi jawabannya api itu sifatnya menyala gitu ya teman-teman. Makanya harus sering-sering berlatih nih gitu terkait dengan kemampuan verbal ini. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar ya. Oke, next. Untuk kemampuan numerik. Nah, teman-teman bisa juga nih, nanti siapin kertas atau coret-coretannya gitu ya, karena nanti akan ada contohnya juga. Kalau untuk kemampuan numerik ini, pastinya yang pertama, karena berhubungan dengan angka, teman-teman harus bisa baca soalnya dengan teliti ya, dengan cermat. Apa nih yang diminta, perintahnya apa? Bahkan terkadang soal numerik itu ada yang nggak pakai perintah kayak deret angka yang saya contohin di sini gitu. Biasanya kalau misalkan yang pakai soal cerita, nah itu benar-benar harus dibaca dengan teliti soal ceritanya seperti apa gitu. Terus yang kedua, gunakan strategi pencarian cepat gitu ya. Itu kita harus punya banyak strategi nih untuk bisa menjawab soal numerik gitu. Makanya kadang di matematika itu kan rumusnya nggak cuman kita bisa pakai satu rumus ya. Kalau teman-teman punya referensi ataupun cara cepat gitu mengerjakan soal matematika, itu bisa banget nanti digunain. Oh. Dan yang ketiga, perhatikan satuannya, satuan dalam soalnya maupun satuan dalam jawabannya nih, apakah desimal, persen, pecahan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pastinya jangan panik gitu. Karena biasanya kita ini kalau misalkan ngerjain soal yang udah berkaitan sama angka aja, Yo, pikirannya mulai cari udah, kan lain sudah. pikirannya udah panik duluan gitu ya. Oke, baik. Oke, mungkin sebelum itu untuk contohnya nih, aku mau kasih tahu dulu. Teman-teman, aku mau tanya dulu, sebenarnya teman-teman udah pernah coba ngerjain soal deret angka belum ya? Boleh tolong dijawab? Oke, ada yang udah pernah. Nabila sudah pernah. Nurhida pernah. Alditia pernah. Oke, yang lain udah pernah belum nih? Ada nggak yang belum pernah nyobain ngejawab soal deret angka gitu ya? Pernah, Kak? Oke. Oke, baik yang belum pernah ataupun sudah pernah, kita coba ngerjain soal yang pertama dulu ya. Di sini perintahnya udah jelas nih, lanjutkan seri angka berikut. Ada 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Kira-kira yang benar jawabannya yang mana? A, B, C, atau D?
Ih, pada cepet banget nih jawabnya. Wih, oke, yang lain. C, 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 C. Oke. Oke, aku mau dengar pendapat dari Nabila dulu. Nabila boleh kasih tahu kenapa jawabannya C? Karena itu kan yang angka pertama 5. 5, Mm-mm, 7 itu selisihnya 2. Terus mm-mm, 11 ke 13 itu loncatannya 4. Jadinya untuk angka selanjutnya 23 mm-mm. untuk loncatan kedua berarti 25. 25 ke loncatan keempat berarti 29. Iya. Oke, betul. Makasih ya penjelasannya dan juga jawabannya. Teman-teman benar semua di ada Sheila, Muhammad Faridwan, Aulitia, sama Nabila. Betul ya. Jadi kalau deret angka itu, kita lihat nih angka-angkanya. Selisihnya berapa gitu ya. Dari 5 ke 7 itu ditambah 2. Dari 7 ke 11 itu ditambah 4. Dari 11 tambah ke 13, sorry, ditambah 2. Jadi ada yang ditambah 2, ada yang ditambah 4 gitu jarak-jaraknya. Jadi ini ditambah 2, yang ini ditambah 4, ke sini ditambah 2, ke sini ditambah 4, dan seterusnya gitu ya. Jadi yang benar itu jawabannya adalah yang C gitu. Oke, next kalau yang pertanyaan kedua nih, jawabannya apa kira-kira? D, D. Oke, yang lain? Oke, menarik nih. Ada yang berbeda jawabannya. Ada yang C, ada yang D. Kira-kira yang mana ya jawaban yang betul? Oke, mungkin kita coba tanya dulu nih yang jawabnya C ya. Nur Laili bisa on mic? Iya, Kak. Oke, menurut Nur Laili, ini kenapa jawabannya C? Menurut saya kan itu yang pertama bilangan 5 terus 7 ya. Itu yang mana sih yang nomor 1 kan? Apa nomor 2? Yang nomor 2. Oh, maaf Kak, aku tadi lihatnya nomor 1. Oh, oke, siap. Oke, berarti coba pikir dulu ya untuk pertanyaan nomor 2 jawabannya apa. Oke, mungkin boleh nih Sheila on mic lagi. Kira-kira kenapa jawabannya yang D? Menurut saya itu kan satu ke angka berikutnya itu dua. Jadi setiap angka itu dikali dua, Kak. Ya, oke, betul banget. Jadi setiap bilangan di soal pertanyaan nomor 2 ini adalah dikali 2 ya, teman-teman. 1 dikali 2, 2. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. 8 dikali 2, 16. 16 kali 2, 32. 32 dikali 2 adalah 64. Jadi betul banget. Itulah deret angka tuh beragam sekali ya. Ada yang ditambah, ada yang dikurang, ada yang selisih, ada juga yang dikali, ada juga yang dibagi. Gitu ya teman-teman ya. Tuh, jadi variasi sekali lah kalau terkait dengan tes kemampuan numerik ini dan harus bisa cepat jawabnya. Caranya gimana? Ya banyak-banyak berlatih juga. Gitu. Oke, next. Nah, ini mungkin agak sedikit mikir karena ini untuk tips and triknya memang sangat menggunakan imajinasi ya teman-teman gitu, kemampuan spasial ataupun gambar. Nah, pastinya harus menggunakan imajinasi kita sendiri. Terus kalau misalkan offline, gambarnya boleh nggak dibolak-balik gitu kertasnya ya, boleh aja gitu. Atau mungkin teman-teman mau coret-coret gitu ya, boleh. Tapi kalau misalkan online gimana Kak ya? Kalau online, teman-teman bisa bayangin jawabannya di pikiran teman-teman atau bisa juga dicoret-coret gitu, disediain kertas kosong, ya nanti teman-teman tinggal mikir aja gitu ya. Terus pokoknya kalau terkait dengan spasial juga harus sering-sering berlatih karena untuk contoh-contoh soal-soal yang berkaitan dengan gambar, ini kan variatif sekali, seperti yang kemampuan numerik ya, soalnya sangat beragam gitu, dari satu jenis bisa berbagai macam cara gitu. Nah, sama kayak yang ini juga. Boleh dong teman-teman coba jawab nih. Dari contoh pertanyaan pertama ya,
dari kelima gambar di bawah ini, menurut teman-teman, mana nih yang paling berbeda? Jawab dulu, A, B, C, D, atau E. Ada yang jawab B, ada yang jawab B, ada yang jawab E. Wah, menarik nih, ada yang berbeda nih jawabannya. Yang lain? E. Ayo. Wah, ada 3 jawaban yang berbeda. Ada yang B, E, dan C. Ada lagi yang mungkin punya jawaban yang berbeda juga? C, oke. Yang jawab B ada 2 orang. E, 3 orang. C, 2 orang. Ini nggak ada yang mau jawab A atau D? Oke, yang lain ditunggu ya jawabannya. Oke, mungkin kita mau tanya dulu nih ke yang jawab B. Nabila. Nabila bisa on mic? Bisa, Kak. Oke. Kenapa Nabila jawab yang B? Karena kalau misalnya dilihat dari sisi A, C, D, E, itu kalau misalnya diputar-putar, menurut saya masih bisa, Kak. Tapi kalau misalnya bagian B, kan Mm-mm. bentuknya bulat, jadi tidak punya sisi lancip, jadi Mm-mm. tidak mungkin menjadi segitiga. Begitu. Oke. Oke, alasannya masuk akal nih. Terima kasih ya Nabila atas jawabannya. Oke, lanjut. Aku mau minta tolong Ataina Nur Alina Alia. Boleh on mic? Halo Ataina. Suaranya tidak terdengar ya? Atau mungkin mic-nya lagi nggak bisa? Oke, kalau misalkan belum bisa, mungkin ke Nur Laili. Halo Nur Laili. Halo, Kak. Eh, menurut saya itu karena dalam titiknya itu, titik di dalam gambar itu kan itu yang lain 9 titik. Nah, itu Mm-mm. sendiri-sendiri 6. Oke, baik. Terima kasih ya jawabannya Nur Laili. Oke, next yang jawab C nih. Boleh on mic untuk Ana Nur Afifah? Halo Kak Ana. Kak Ana bisa on mic kah? Oke, kalau enggak, Kak, halo. Ini pada belum bisa on mic ya? Oke, baik. Gak apa-apa kalau gitu. Oke, aku jelasin aja ya. Dari jawaban kalian yang ada di kolom chat nih, ada jawaban yang benar. Yaitu jawaban yang E. Gitu. Kenapa yang E? Betul tadi ya, yang udah disampaikan sama Kanur Laili. Kalau misalkan yang lain itu titiknya ada 9, sedangkan yang E itu adalah titiknya 6. Gitu. Nah, inilah kemampuan spasial itu sangat mengecoh sekali ya soal-soalnya. Ada yang dimana mereka minta kita untuk bolak-balik gambarnya gitu. Tapi kalau ini kan sudah jelas dari pertanyaannya manakah yang berbeda. Nah, teman-teman jangan selalu fokus sama luarnya aja bentuknya. Teman-teman bisa juga fokus ke dalam bentuk ini. Ada berapa titik di dalamnya gitu. Mungkin bisa jadi tadi ada yang benar juga logikanya. Karena kalau yang lain diputer-puter ya bisa berbentuk bisa beda juga. Itu benar juga. Tapi karena di sini sebenarnya yang dicari adalah perbedaan dalam titiknya. Nah, inilah pertanyaan yang menjebak ya, gitu. Ini yang B ini benar-benar bisa ngejebak kita nih. Ternyata kalau dihitung semua titiknya ada 9 dan yang satu 6. Nah, kecuali kalau misalkan
di sini titiknya beda-beda ya, di dalamnya buletannya mungkin ada yang 5, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Nah, mungkin baru jawabannya bisa jadi 6. Tapi karena ini titik-titik di dalamnya ternyata semuanya sama, kecuali yang E, berarti yang berbeda adalah yang E, gitu. Oke, di pertanyaan yang kedua, nah kira-kira jawabannya yang mana nih? Yang ini udah agak lumayan mengasah otak nih ya, imajinasi. Oke, ada yang mau jawab? Boleh di kolom chat. B, yang lainnya? Ada yang jawab B, ada yang jawab A. Oke, yang lain mau jawab apa? Gak usah takut ya, nggak apa-apa diketik aja di kolom chat gitu. A, B, B, yang lain? B. Oke, Aldi langsung ubah jawabannya B. Yang lain? Ada yang punya jawaban yang berbeda kah? B. Oke, ada lagi? Oke, belum ada yang jawab lagi ya di soal pertanyaan yang kedua. Oke, baik. Ya, jawabannya benar. Yang B ya, teman-teman. Kalau misalkan kita pikirkan ya dengan matang-matang menggunakan otak kita, di sini kan ujungnya itu dia nggak lancip ya, tapi dia tumpul di atasnya. Udah pasti kita cari yang ini nih, antara yang B sama D dong. Atau mungkin yang E kan. Nah, tapi karena kita lihat lagi nih, kalau yang D sama yang E itu kotaknya gede banget ya pas jadi, sedangkan di sini kan kotaknya kecil ya, gitu. Jadi ketika nanti ini dilipat-lipat, pasti akan berbentuk yang B jawabannya, gitu ya teman-teman. Makasih yang udah jawab. Oke, next. Nah, ini dia tes kepribadian. Mungkin di sini teman-teman ada yang dari lulusan psikologi atau mungkin dari jurusan yang lain. Kalau yang dari jurusan lain mungkin belum terlalu familiar ya sama tes kepribadian gitu. Tapi kalau yang dari jurusan psikologi mungkin sudah cukup familiar nih terkait dengan alat-alat tes. Nah, salah satunya atau mungkin salah duanya ya, karena yang aku kasih contoh ini ada 2. Tes kepribadian itu yang aku mau kasih contohnya pertama ada DISC nih. Nah, untuk DISC ini dia akan memberikan kita beberapa pernyataan ya. Nah, pernyataannya itu bisa dipilih gitu, mau pernyataan yang paling kamu sukain atau nggak sukain gitu. Nah, kalau di SC itu sistemnya dari 4 pernyataan yang ada, pilih salah satu yang paling kalian suka dan pilih salah satu yang paling kalian nggak suka gitu. Jadi dalam satu soal ini cuma ada 2 jawaban. Misalnya, menurut aku dari keempat pernyataan ini, aku yang paling nomor 2 akan melakukan sesuai perintah. Ini aku banget nih. Nah, kalau aku banget ini isinya di kolom yang M, yang most aku banget gitu ya. Terus kalau misalkan aku merasa orangnya kurang sesuai dengan diri aku adalah misalkan aku orangnya nggak terlalu bergairah atau nggak menyenangkan. Nah, berarti aku pilihnya yang ini nih, yang nggak sesuai sama aku. Kayak gitu, dan seterusnya. Intinya kalau tes kepribadian ini adalah memilih pernyataan yang paling sesuai ataupun menggambarkan diri kita ya teman-teman. Jadi mikir jawabannya jangan terlalu lama gitu. Jangan mikir, yang paling ideal yang mana ya jawabannya, yang paling perfect yang mana ya, yang paling bagus yang mana ya. Jangan mikir kayak gitu. Karena tes kepribadian ini kan menilai kepribadian kita sendiri ya. Jadi dijawabnya harus sesuai dengan cerminan diri kita sehari-hari kayak gimana gitu. Nah, selanjutnya ada tes papikostik. Nah, kalau untuk tes papikostik sendiri, ini ada satu soal itu ada 2 pertanyaan pilihan mau jawab A atau B gitu. Ini sangat gampang ya, jadi tinggal teman-teman pilih aja. Misalkan nomor 1, teman-teman paling merasa teman-teman yang mana nih, yang A atau yang B. Nah, misalkan yang A, berarti pilih yang A aja, yang B nggak usah dipilih. Begitupun dengan soal berikutnya gitu. Di SC ini ada banyak soalnya ya, tapi kosek juga lumayan ada banyak gitu. Tapi nggak sebanyak sampai 50 enggak gitu. Paling cuman puluhan aja, 20 atau 30 kurang lebihnya ya.
Oke, next. Ini dia tips dan trik untuk menjawab tes kepribadian ya. Di BUMN ataupun di CPNS juga biasanya ada psikotesnya gitu. Nah, psikotes itu kan macam-macam ya, tesnya juga ada banyak gitu. Dan nggak mungkin aku menjelaskan semuanya di sini gitu. Nanti teman-teman bisa pelajarin sesuai dengan nanti misalkan referensi dari aku gitu ya. Yang pertama pastinya ketika teman-teman mengerjakan tes kepribadian, ingat ya tes kepribadian itu nggak ada yang berkaitan sama angka-angka gitu. Kalau angka-angka udah masuknya ke tes kemampuan kognitif. Jadi teman-teman tinggal jawab jujur aja gitu ya. Jawab jujur sesuai dengan keyakinan teman-teman dan juga gambaran diri teman-teman sendiri. Yang kedua, teman-teman ya harus menjawab berdasarkan dari kebiasaan teman sehari-hari atau yang menurut teman-teman yang paling sesuai dengan diri teman-teman gitu. Dan yang ketiga, jangan memberikan jawaban yang sama pada semua pertanyaan gitu. Misalkan nomor 1 udah jawab A, nomor 2 A, 3 A, semuanya A gitu. Padahal belum tentu A ini yang paling sesuai sama teman-teman gitu. Dan yang keempat, cermati konteks pertanyaannya. Tiap alat tes itu kepribadian ini perintahnya beda-beda ya gitu. Walaupun konteksnya sama, mereka pasti menyajikan pernyataan ya, pernyataan kayak gini contohnya. Tapi cara pengerjaannya beda-beda ya. Kayak tadi yang ini cara pengerjaannya ada dipilih satu yang paling mendekati kita, satu yang paling tidak mendekati kita gitu atau yang paling tidak kita sukai. Nah, kalau yang ini dipilih satu aja dari satu soal. Nah, itu teman-teman harus pahami konteksnya. Tenang aja, untuk tes kepribadian ini pasti akan dikasih panduannya dulu. Akan dikasih contohnya dulu gitu. Akan dikasih contoh panduan cara mengerjakan itu seperti apa sih, kayak gitu ya. Oke, nah selanjutnya ada referensi latihan psikotes. Nah, kita kan tadi belajar jenis-jenis psikotes itu ada 4 ya. Ada tambahannya tes keterampilan, technical test, dan yang keempat itu ada terkait dengan tes psikometri lainnya. Untuk tips dan trik ini terkait dengan tes keterampilan tidak aku share karena ini berkaitan dengan hard skill kita masing-masing dan berkaitan sama posisi yang kita lamar gitu ya. Jadi memang ini harus belajar sesuai dengan posisi yang kita lamar. Kalau posisi yang kita lamar itu IT, berarti sering-sering belajar terkait dengan technical testnya, baik itu coding dan lain sebagainya gitu ya. Kalau misalkan terkait desain, berarti harus sering-sering berlatih untuk membuat desain kayak gitu. Jadi kalau untuk medical test ya diasah terus aja hard skill-nya gitu ya. Kalau mau ngelamar jurusan accounting berarti belajar lagi, banyak belajar lagi terkait dengan Microsoft Excel-nya gitu. Jadi disesuaikan dengan apa yang kalian lamar, posisi yang kalian lamar. Nah, kalau untuk tes psikometri lainnya ini juga adalah tes koran gitu ya yang bisa dipakai Pauli sama Kreplin. Kalau Pauli sama Kreplin itu dia angka juga sih. Angka lebih ke tambah-tambahan aja sebenarnya. Jadi ini lebih ke arah kalian harus banyak-banyak belajar matematika aja. Matematikanya belajar yang cepat gitu. Misalkan 1 tambah 2, 3, tapi harus kalian coba jawab dengan cepat gitu di otak kalian dan juga di tulisannya kayak gitu ya. Nah, kalau HTP House 3% ini gambar. Jadi ini kalian nggak perlu belajar gambar lah ya gitu. Intinya ini sesuai dengan kepribadian kalian aja gitu. Kalau disuruh gambar rumah, pohon, sama orang kayak gitu. Oke, nextnya ini ada beberapa referensi latihan psikotes yang bisa aku kasih tahu ke kalian ya, yang menurut aku mungkin most paling kredibel, bisa dipercaya, dan juga mungkin sudah ada testimoninya gitu ya. Yang pertama dari Skill Academy, mungkin teman-teman juga udah tahu ya platformnya, ada Skill Academy, terus juga ada Aptaschool, apalagi yang mau ikut BUMN sama CPNS gitu ya, ada teman ASN sama pasnya ada Ruang Guru gitu. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar psikotes via YouTube, misalkan lebih senangnya belajarnya sambil ada yang ngajarin gitu ya. Nah itu bisa teman-teman nonton di YouTube ya. Sebenarnya di YouTube itu referensinya banyak banget nih gitu. Orang-orang yang ngasih tahu tips and trick cara cepat menjawab soal-soal numerik atau soal-soal verbal atau soal-soal bahasa Inggris. Banyak banget. Tapi salah satu yang paling aku rekomendasi kalau terkait dengan
soal BUMN ataupun CPNS gitu ya, itu ada di YouTube Privat Al-Faiz. Karena beliau benar-benar ngejelasinnya itu sangat jelas gitu ya, detail, sambil ajak sharing audiensnya juga gitu ya, walaupun melalui YouTube. Jadi kita bisa belajar cara cepatnya dan triknya gitu. Contoh-contoh soalnya juga, dia juga buka, kalau nggak salah ngejual bukunya atau ngejual e-course-nya juga nih gitu, online course-nya juga kayak gitu. Oke, mungkin dari aku sudah cukup ya materi yang aku jelaskan gitu. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh on mic atau mungkin mau chat di kolom chat terlebih dahulu juga boleh banget. Terima kasih banyak ya teman-teman udah mau ngedengerin. Kalau misalkan nanti ada yang mau, Kak, tolong diulang lagi dong Kak slide yang bahasan terkait dengan ini, itu boleh banget. Oke, terima kasih, aku kembalikan ke Kak Aziza. Oke, mungkin aku kembalikan ke hostnya juga nih. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta webinar, sangat dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada Kak Anjali. Silakan teman-teman, jika ada pertanyaan boleh banget untuk ditulis di kolom chat atau bisa juga ngomong langsung lewat mic. Oke, sembari teman-teman di room ini bertanya, saya selaku moderator ingin bertanya nih Kak kepada Kak Anjali. Kan Kak Anjali sebagai HR yang berpengalaman, itu boleh nih Kak kasih pemahaman ke peserta webinar bagaimana cara terbaik untuk mempersiapkan mental dalam menghadapi psikotes. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Aziza atas pertanyaannya. Oke, kalau untuk mempersiapkan mental dalam menghadapi psikotes, yang pastinya gini, kalau teman-teman di sini ada yang pernah nonton Inside Out 2 gitu ya, yang film terbarunya tahun ini, di situ ada karakter baru yang anxiety ya, yang kecemasan. Gitu. Nah, sebenarnya teman-teman kalau misalkan sebelum tes udah merasa deg-degan duluan, udah merasa kayak overthinking duluan, itu nggak apa-apa. It's okay. Perasaan itu tuh wajar gitu ya untuk hadir di kehidupan kita. Karena kan sebenarnya rasa cemas itu ada untuk kita prepare gitu. Sebenarnya dia tuh ngajarin kita untuk ayo dong belajar dulu gitu ya. Jangan takut dulu. Tapi takutnya ada, cemasnya ada, tapi kalian kontrol dengan cara ya kalian mempersiapkan psikotes itu dengan baik. Yang pertama pastinya kita kendaliin emosi kita dulu nih. Karena kalau misalkan kita tiba-tiba udah ngerasa cemas, langsung gerabak-gerubuk belajar gitu aja, sedangkan emosi kita belum stabil gitu ya, pastinya kan otak kita juga jadi nggak mau untuk berproses ya terkait dengan pelajaran itu gitu. Jadinya tenangin diri kalian dulu nih. Nah, cara mencari ketenangan diri itu setiap orang pasti beda-beda ya. Gitu. Jadi teman-teman bisa ngelihat diri teman-teman sendiri biasanya nih kalau lagi cemas atau lagi panik, teman-teman nenangin dirinya dengan melakukan kegiatan apa atau dengan menggunakan apa atau dengan makan apa gitu. Karena coping stres tiap orang tuh beda-beda gitu. Kalau misalkan teman-teman merasa aku tenang kalau misalkan habis sholat gitu, Masya Allah ya. Atau mungkin aku tenang habis zikir, atau aku tenang habis aku makan es krim, atau mungkin aku tenang habis aku jalan santai dulu pagi-pagi atau sore-sore, atau aku mungkin belanja dulu sebentar gitu. Habis itu aku baru kalau ada tenang, nah teman-teman bisa list nih persiapannya apa aja. Misalkan mau belajar yang mana dulu gitu ya, satu-satu. Misalkan mau belajar yang verbal dulu deh, yang paling mudah menurut teman-teman gitu ya. Atau mungkin yang paling suka matematika, pengennya belajar numeriknya dulu, boleh banget. Atau mau belajar yang spasialnya dulu juga boleh. Di list dulu apa aja mau teman-teman pelajari, jadwalnya kapan aja belajarnya. Jangan sampai seharian itu gerabak-gerubuk nggak jelas gitu ya schedule-nya. Misalkan sehari numerik, besoknya verbal, besoknya lagi spasial, dan seterusnya gitu. Atau mungkin kalau waktunya masih lama sebelum tesnya, bisa jadi seminggu fokus di numerik, seminggu fokus di verbal, dan lain sebagainya. Itu terserah teman-teman cara
ngaturnya gimana. Intinya dibuat jadwalnya serapi mungkin gitu ya. Kalau misalkan udah dibuat, jangan lupa dikerjain gitu. Jangan sampai dibuat jadwalnya aja, tapi malah nggak dikerjain. Nah, yang susah itu adalah ketika kita ingin menjalankan atau konsisten gitu ya dalam mengerjakannya. Itu sih ya teman-teman, tahan dulu nih keinginan untuk bermain-mainnya gitu ya. Nanti kalian bisa kasih reward ke diri kalian sendiri kalau misalnya kalian berhasil menjalankan to-do list kalian tadi. Kayak gitu. Insya Allah kalau misalkan kalian benar-benar belajar, pasti dapat hasil yang terbaik gitu ya. Kalau misalkan memang sudah merasa dirinya belajar dengan keras tapi belum dapat hasil yang terbaik, ya mungkin belum waktunya aja gitu, mungkin belum rezekinya aja. Jadi it's okay, kita jalaninnya pelan-pelan aja gitu ya teman-teman. Oke, thank you Kak Aziza pertanyaannya. Oke, thank you Kak Jali. Ada pertanyaan masuk nih Kak dari Kak Faridwan Alim. Itu pertanyaannya izin tanya Kak, biasanya soal-soal psikotes seperti yang tadi itu dalam menjawabnya dibatasi waktu atau tidak Kak? Dan menurut Kak Anjali, ada nggak tips untuk menguasai soal-soal psikotes tersebut? Oke, baik. Terima kasih ini yang bertanya Muhammad Faridun Alim ya. Eh, Oke, biasanya pasti soal-soal psikotes itu selalu diberikan waktu pengerjaan ya, teman-teman. Dan durasinya itu cepat biasanya sih ya, gitu. Bisa jadi soal numerik itu tergantung ya, tergantung dari perusahaannya, tergantung dari instansinya, gitu. Setiap perusahaan itu punya waktu yang berbeda-beda untuk mengerjakannya. Kayak misalnya numerik tadi, tergantung kalau misalkan perusahaan itu ada yang pakai 20 soal numerik, biasanya 20 soal itu harus dikerjakan dalam waktu 7 menit. Selesai nggak selesai, itu akan ke input datanya, gitu. Tapi kalau BUMN, CPNS juga sama. Tapi aku kurang tahu berapa menitnya gitu ya. Tapi memang waktu itu yang pernah aku kerjain memang selalu diwaktukan. Nah, tipsnya uh, kalau misalkan ada soal psikotes yang selalu diberikan deadline waktu yang cepat nih, berarti kan kalau misalkan 20 soal kita harus mengerjakan 7 menit, satu soalnya kan nggak nyampe semenit ya, gitu untuk kita kerjakan. Nah, teman-teman harus sering-sering rajin-rajin belajar soal-soal psikotesnya. Nggak ada cara yang lebih ampuh selain kita sering berlatih soalnya. Gitu. Karena semakin kita banyak ngerjain soal, semakin nanti kita bakal paham, oh ternyata jawabnya kayak gini. Oh ternyata triknya kayak gini. Oh ternyata biar cepat kayak gini. Nah, sambil ngejawab soal itu, teman-teman juga bisa nih latihannya pakai timer. Gitu. Kira-kira nih, kalau teman-teman jawab 10 soal, itu udah ngabisin waktu berapa menit sih, gitu. Dan jangan fokus di satu soal aja ya. Kalau teman-teman ngerasa satu soal yang pertama itu sudah susah, next aja ke soal yang berikut-berikutnya yang dirasa teman-teman tuh lebih mudah, gitu. Karena ada soal-soal yang selanjutnya lebih mudah, tapi juga terkadang ada soal-soal yang selanjutnya itu malah lebih susah, tapi nggak apa-apa. Intinya jangan stuck di satu soal terlalu lama, gitu. Ingat, baik itu kemampuan verbal ataupun numerik ataupun spasial, satu soalnya nggak bakalan pernah dikasih waktu 1 menit, gitu. Mereka tuh biasanya mainnya di totalnya aja sih, gitu. Jadi misalkan dikasih nih brek 20 soal numerik, total waktunya adalah 20 menit, ya udah, satu soal kalian mau ngerjain berapa menit pun terserah kalian, tapi idealnya ya sebenarnya satu soal itu harusnya kurang dari 1 menit, gitu. Ya, untuk tipsnya kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Banyak-banyak belajar. Belajarnya jangan sendiri kalau bisa ya. Gitu. Nah, bisa sharing ke teman-teman yang udah ahli atau bisa nonton YouTube yang tadi aku rekomendasiin terutama ya. Itu kalau misalkan teman-teman punya channel lain yang lebih menurut teman-teman lebih seret gitu ya untuk dibelajarin juga nggak apa-apa kok. It's okay. Oke, terima kasih Faridwan. Semoga bisa menjawab ya. Oke, terima kasih Kak Anjali atas penjelasannya. Ada pertanyaan masuk lagi nih Kak dari Kak Aldi Al-Mahfud. Pertanyaannya, menurut Kak Safira sebagai HR penilaian dalam psikotes, bagian apa sih yang paling jadi pertimbangan bagi perusahaan? Oke, baik. Terima kasih Kak Aldi Mahfud ya atas pertanyaannya. Ini menarik sekali nih, sama seperti pertanyaan Faridwan juga. Cukup menarik sekali ya, gitu. Pertanyaannya bagus juga nih. Sebagai HR, penilaian dalam psikotes yang paling penting atau yang menjadi paling consider gitu ya bagi company itu
Yang pertama, IQ. Sebenarnya untuk IQ ini tergantung dari posisi yang kita lamar ya. Kalau misalkan posisinya yang udah level tinggi atau manajer, pasti kan diharapkannya IQ-nya bisa rata-rata atas ya, atau ya paling minimal ya rata-rata lah gitu. Tapi biasanya sih emang kalau untuk tes IQ ini minimal banget untuk di posisi level manapun itu, baik itu staff, senior, supervisor, ataupun manajer, minimal banget di rata-rata. Tapi setiap perusahaan, balik lagi, itu punya kebijakan yang beda-beda ya. Tapi so far, kalau yang aku jalanin ini, minimal banget rata-rata gitu. Terus yang kedua adalah selain IQ, IQ itu tadi ya, isinya kalian pasti akan mengerjakan tes numerik, verbal, ataupun ada spasialnya. Spasial ini biasanya ini sih nggak wajib gitu ya, atau mungkin opsional bisa dibilang. Nah, selanjutnya selain IQ, yang kedua kepribadiannya gitu. Jadi biasanya company itu pakai psikotes itu untuk menilai kepribadiannya juga gitu. Kalau misalkan contohnya kayak tadi ya di SC itu untuk melihat kita ini tipikal orangnya yang dominan atau mungkin yang tekun atau mungkin yang mempengaruhi atau mungkin yang apa nih gitu. Kira-kira kalau misalkan ditempatkannya di posisi ini, misalkan di posisi HR gitu ya, dia gaya kerjanya itu lebih mendominasi orang atau lebih mempengaruhi orang gitu. Cocok nggak kira-kira untuk ditempatkan di posisi HR? Atau mungkin kepribadian yang lain, tes kepribadian yang lain kayak misalkan papi kostiknya gitu. Papi kostik itu kurang lebihnya kayak mengukur arah kerja kita gitu ya, di lingkungan kita seperti apa nanti kita gaya kerjanya. Apakah level kepemimpinan kita juga di level yang mana gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting pertama IQ ya, pastinya jangan sampai IQ kita tuh di rata-rata bawah gitu. Apalagi kita sebenarnya orang normal tapi ada rata-rata bawah itu saya udah langsung gitu. Maksudnya kayak di proses lagi perusahaan. Yang kedua sama kepribadiannya. Kepribadian itu jangan sampai kita buat-buat ya gitu, karena kan itu juga demi kebaikan kita. Kalau misalkan kita jawabnya dibuat-buat nih, jawabnya yang seperfect mungkin biar keterima, tapi nanti pas keterima kita malah ternyata kerjaan yang nggak sesuai sama diri kita, kan nanti kita yang capek sendiri ya teman-teman. Jadi dua hal itu aja sih sebenarnya, dari IQ sama kepribadian kita ya gitu. Oke, terima kasih Kak Anjali atas penjelasannya. Aku izin cas dulu ya laptopnya, Aziza sambil nunggu pertanyaan yang lain. Iya Kak, siap, baik. Untuk teman-teman, masih ada pertanyaan untuk Kak Anjali? Oke, sama-sama Aldi. Yang lain ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang berani untuk bertanya secara on mic langsung gitu ya Kak Azizah ya? Ya, Oke, kalau enggak, mungkin aku boleh tahu nggak nih peserta yang ikut saat ini mostly lebih kebanyakan tuh fresh graduate atau sudah punya pengalaman magang atau mungkin sudah bekerja nih? Boleh tolong di chat nggak di room chat sambil nunggu yang lain, mungkin ada yang mau bertanya gitu ya? Ya teman-teman, boleh jawab pertanyaan aku. Di sini rata-rata fresh graduate kah? Atau sudah lulus sejak lama atau mungkin sudah bekerja mungkin? ayo teman-teman boleh dijawab. Sekarang kesibukannya apa? Boleh ya Kak dikasih. Iya, boleh banget. Atau mungkin masih kuliah gitu ya, Ya, semester 7. betul. Oke. Oke, ada yang jadi mahasiswi, oh berarti masih kuliah nih. Ada yang sudah lulus kah? Atau mungkin ada yang sudah magang, sudah kerja?
fresh graduate. Oke. Mahasiswa pas kerja Kak Wi, mantap. Udah ada yang mahasiswa dan pas kerja ya Kak, fresh graduate. Oke, ada yang fresh graduate SMK, fokusnya job seeker sama ikut webinar. Good, bagus. Fresh graduate, ada juga yang punya pengalaman magang, cari-cari pekerjaan, info loker. Oke, boleh cek linkin aku ya. Kalau kalian mau connect juga boleh di linkin aku. Nanti PPT-nya kan bakal di-share juga ya sama panitia. Di PPT slide terakhirnya nanti ada linkin aku juga. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain nggak nih teman-teman, berhubung ini masih fresh graduate, terus ada yang pengalamannya magang, ada yang masih mahasiswa juga. Mungkin selain psikotes, ada hal lain mungkin yang ingin ditanyakan dalam proses rekrutmen gitu ya Kak Aziza, tapi kita nggak melenceng terlalu jauh dari psikotes gitu ya. Ayo teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya, Kak Safira dengan senang hati untuk menjawabnya ya Kak ya. Iya, betul banget. Takutnya nanti ini ada yang nggak paham nih dari materi yang aku berikan gitu ya. Jadi jangan sungkan, jangan malu ya. Kak, kalau misalkan tadi aku juga ngejelasinnya terlalu cepat atau kecepatan, boleh info juga. Misalkan aku minta tolong dijelasin di bagian ininya, Kak, boleh diulang nggak? Itu boleh banget. Kak Safira, aku Mm-mm. mau bertanya lagi nih. Oke. Apa yang harus dilakukan jika hasil psikotes tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Jadi kita harus bersikap apa nih Kak dengan hasil Hmm. tersebut gitu? Oke, kalau misalkan hasil psikotesnya nggak sesuai sama ekspektasi kita ya, gitu. Sebenarnya pasti kita akan merasa sedih nggak sih? Normalnya gitu ya. Normalnya pasti kita akan merasa sedih ya. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Gitu kalau misalkan hasilnya nggak sesuai sama ekspektasi kita. Tapi kita nggak boleh terlalu larut ya, teman-teman, dalam kesedihan itu gitu. Justru mungkin dengan adanya kegagalan itu kita disuruh untuk belajar lebih giat lagi biar nanti hasil psikotesnya lebih bagus gitu. Dan kalau misalkan hasil psikotes yang di perusahaan ini nggak bagus, mungkin di perusahaan lain bisa lebih bagus loh gitu. Karena kan percaya ya, rezeki itu udah ada yang ngatur. Jadi kalau misalkan teman ditolak di perusahaan A, belum tentu karena teman-teman jelek kepribadiannya, atau belum tentu juga karena hasil psikotesnya jelek, atau mungkin belum tentu juga karena eh, kemampuan teman-teman jelek. Tapi bisa jadi karena memang rezekinya aja belum di situ. Nah, kita disuruh untuk mempersiapkan diri kita lagi nih, untuk belajar lebih giat lagi, biar nanti hasil psikotesnya lebih bagus, terus malah dapat perusahaan yang lebih baik, gitu. Karena apa yang menurut kita baik, belum tentu di mata Tuhan kita itu baik ya, gitu. Jadi, nggak apa-apa, it's okay kalau misalkan psikotesnya nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Intinya, kita terima aja ya, terima walaupun agak susah nggak apa-apa, terima pelan-pelan, boleh sedih tapi jangan terlalu larut, move on lagi, bangkit lagi, ingat masih banyak perusahaan lain, dan yakin aja gitu ya, walaupun zaman sekarang aku paham banget kok, zaman sekarang itu susah banget nyari pekerjaan dan banyak banget yang nganggur, terus pekerjaannya kualifikasinya susah-susah banget gitu ya. Aku paham banget kondisi Indonesia saat ini khususnya gitu, tapi kita harus punya keyakinan, dan juga kita juga jangan lupa untuk selalu doa, pasti suatu saat kita akan dapat tempat kerja yang terbaik dengan hasil psikotes kita ataupun hasil rekrutmen kita yang baik juga gitu. Oke, terima kasih Kak Jali. Ini dari ada pertanyaan lagi yang merupakan pertanyaan terakhir ya Kak Anjali. Okay. Ada pertanyaan dari Kak Tiara Fiona. Ini aku fresh graduate dengan pengalaman magang di Kejari. Sekarang masih jadi job seeker Kak. Izin bertanya, selain dari psikotes, hal apa lagi yang jadi pertimbangan HR dalam merekrut kandidat?
Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Kak Tiara Fiona. Menarik sekali ya. Selain dari psikotes, apa sih yang menjadi pertimbangan HR gitu ya untuk merekrut kandidatnya? Yang pasti pertama kali nih ya, pasti setiap perusahaan melihat komunikasi, teman-teman. Gitu. Jadi ketika teman-teman di interview, itu pasti kita akan melihat, mendengar komunikasinya teman-teman nih. Gimana? Apakah masih terbata-bata ataukah masih terlalu teks gitu ya? Atau masih banyak loadingnya terlalu lama? Gitu kayak, terlalu lama gitu ya jawabnya dari pertanyaannya gitu, jedanya terlalu lama. Atau mungkin kata-katanya kurang jelas nih artikulasinya gitu. Jadi yang pertama pasti dari komunikasi gitu. Selain dari komunikasi, kita juga yang kedua melihat dari attitude ya teman-teman gitu. Dari attitude-nya nih, karena kan komunikasi setiap orang berbeda-beda ya. Ada yang komunikasinya nadanya sopan, bagus, jelas. Ada juga yang komunikasinya tinggi, agak menyombongkan diri gitu ya. Ada juga yang komunikasinya lemas banget, kayak udah nggak ada harapan gitu. Nah, kita juga pasti ngeliat dari attitude-nya nih gitu, dari eh, semangatnya teman-teman gitu ya, dari motivasi kerjanya teman-teman itu kayak gimana gitu. Ingat ya teman-teman, ini beberapa kali aku sempat nge-interview kandidat, tapi khususnya juga job seeker. Dia itu rata-rata komunikasinya sebenarnya bagus, lancar, tapi aku tahu walaupun aku nggak ngeliat mukanya, karena biasanya kan interview itu nggak selalu video call ya, terkadang kita cuma voice call aja. Tapi aku tahu kalau misalkan dia cuma baca CV-nya doang, gitu. Dia nggak mengenal dirinya sendiri nih, dia nggak bisa ngejabarin dirinya sendiri. Jadi dia benar-benar kayak vortex gitu ya, udah disiapin kayaknya. Jadi setiap pertanyaan yang aku kasih, dia bisa langsung jawab cepet, tapi itu benar-benar ya cuma baca aja gitu. Itu kan namanya bukan komunikasi ya, itu cuma menyampaikan aja nih, jadi nggak ada komunikasi dua arahnya, tapi dia cuma baca aja apa yang sudah dia persiapkan, pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan akan ditanyakan HR. Boleh nggak sih sebenarnya kalau misalkan kalian mempersiapkan jawabannya boleh, tapi pas lagi interview kalau bisa jangan dicontek gitu. Ya kalau bisa udah ada di luar kepala kalian. Kalau kalian mau hafalin boleh, tapi intinya pas lagi teleponan sama HR itu, lagi interview sama HR itu, jangan sambil kalian baca. Karena itu sangat terdengar gitu ya. Apalagi kalau misalkan yang sudah ahli banget tuh HR-nya pasti udah langsung tahu banget lah ini contekannya dari siapa gitu ya, dari influencer-influencer HR yang sudah terkenal gitu. Sebenarnya mereka bagus membantu kita, tapi jangan sampai disalahgunakan gitu ya, dari komunikasi, attitude, semangat kalian, motivasi kerja kalian, dan juga keramahan kalian gitu ya. Boleh antusias, boleh sangat mengikuti proses rekrutmen ke perusahaan, tapi jangan terlalu berlebihan antusiasnya. Karena biasanya perusahaan juga nggak begitu terlalu suka orang yang terlalu bersemangat. Jadi antusiasnya itu kalian harus jaga stabil, tengah-tengah lah, jangan terlalu up, jangan terlalu rendah banget. Yang lemes banget tuh komunikasinya juga udah nggak banget buat perusahaan. Banyak ya faktornya, tapi semua bermula dari komunikasi, attitude, antusias, dan juga mungkin kalau kalian interview secara offline atau mungkin interview juga secara tatap muka kayak gini, body language juga mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan sih. Kayak gitu, Tiara. Ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir dari Nurhida kali ya, Kak Aziza mungkin Ya, boleh, bisa Kak. kita Boleh, jawab. boleh. Gak apa-apa ya. Oke, baik. Kak Tiara semoga bisa menjawab ya untuk pertanyaannya. Untuk Kak Nurhida, so far coba sharing pengalaman aku psikotesnya di perusahaan apa aja gitu. Oke, baik. Ya, kalau aku waktu itu pernah ikut psikotes di BUMN dan juga pernah ikut psikotes yang di perusahaan saat ini di Cimory Dairyland. Kalau untuk yang di BUMN itu lumayan ya, memang agak sulit, tapi alhamdulillah ya lah, berkat tadi yang aku belajar dari referensi yang aku sharing ke kalian, beberapa tahapan tesnya aku sempat lolos walaupun nggak keterima ya di tes-tes selanjutnya, memang karena aku sadar diri waktu itu fokusnya aku lagi magang tapi sambil ngelamar di BUMN juga, jadi aku nggak bisa belajar lagi. Nah di tes selanjutnya
aku jadi nggak lolos karena aku emang nggak belajar karena udah sibuk sama magang nih gitu ya. Tapi yang sebelum-sebelumnya tahapan tes kayak TKD, akhlaknya gitu ya, alhamdulillahnya lolos karena aku belajar. Belajar dari referensi yang tadi aku kasih ke kalian ya. Kalau aku kan sukanya belajar dari YouTube ya, dari YouTube sama dari soal juga gitu. Aku biasanya belajarnya soal dulu, kalau soalnya udah selesai aku kerjain, baru dari YouTube. Nanti dari YouTube aku belajar balik lagi ke soal gitu kan. Tiap orang beda-beda ya. Ada yang bisa belajarnya lewat soal aja, ada yang bisa belajar harus dijelasin sama orang lain gitu. Kalau aku tipikalnya yang harus nonton video orang lain biar jawabnya cepet gitu. Karena kadang kalau kita belajar di teksnya aja ribet ya gitu. Terus kadang nggak dikasih tahu tips trik gitunya juga. Jadi biasa kalau di YouTube itu mereka benar-benar ngasih tahu detailnya cara jawab cepatnya kayak gimana, triknya kayak gimana gitu. Jadi kita nggak makan waktu untuk ngerjain satu soalnya. Tuh. Terus kalau misalkan yang di Cimory, alhamdulillah psikotesnya memang juga ada, tapi nggak sesusah BUMN pastinya, karena beda level ya, gitu. Psikotesnya di Cimory itu biasanya ada numeriknya ada, verbalnya ada, sama tes kepribadiannya juga ada, gitu. Kalau yang untuk di BUMN sama dia numerik, verbal tapi ada spasialnya gitu. Komplit lah kalau BUMN. Tapi kalau untuk yang di Cimory untungnya hanya numerik, verbal, dan juga tes kepribadian. Gitu. Oke, terima kasih Kak Nurhida atas pertanyaannya. Sama-sama Kak Tiara. Oke, baik. Terima kasih Kak Jali atas materi yang sangat informatif dan bermanfaat. Semoga ilmu yang dibagikan membantu teman-teman peserta untuk lebih siap dalam mengikuti proses rekrutmen psikotes. Kami juga menghargai partisipasi aktif dan pertanyaan dari semua peserta. Saya ingatkan kembali teman-teman dipersilakan untuk follow akun sosial media kita di @s17course di Instagram, TikTok, dan LinkedIn, mengisi form absensi yang sudah kami sediakan, dan teman-teman dipersilakan untuk donasi seikhlasnya untuk mendapatkan benefit materi dan e-sertifikat. Oke, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita dokumentasi sebagai kenang-kenangan kepada tim operator untuk mengabadikan foto bersama, dan kepada teman-teman dimohon untuk on cam dan tampilkan senyum terbaiknya. Oke, apakah sudah siap teman-teman semua? Kita mulai ya fotonya. Ya, teman-teman dimohon untuk buka kamera karena kita mau ada sisi foto bersama. Ayo kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Baiklah, kita sudah berada di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Safira Anjali atas ilmunya, atas sharingnya yang semoga bermanfaat untuk teman-teman peserta dan termasuk saya sebagai moderator. Terima kasih juga kepada semua peserta yang telah hadir dan berpartisipasi aktif. Semoga webinar ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami dari SF15 Course sering membuat webinar dengan tema yang berbeda dan pastinya menarik di setiap minggunya. Info menarik untuk teman-teman yang ingin meningkatkan skill atau sedang mencari pekerjaan, lulusan SMA, SMK, atau fresh graduate, ikuti program pelatihan IT dan multimedia, serta dapatkan peluang penempatan kerja. Jadi jangan lupa follow Instagram @sf15course untuk mendapatkan info selengkapnya. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam webinar lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan. Selamat bertemu kembali. Bye-bye.